Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, selamat bertemu kembali di kuliah generator uap. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang pembakaran bahan bakar. Yang kita bahas pada pertemuan ini adalah contoh soal untuk yang kedua, untuk perhitungan udara pembakaran ya, sampai dengan analisis hasil pembakaran. Oke, selamat mengikuti. Nah, ini soalnya diketahui komposisi bahan bakar ini ya, C 72%, H2 16%, dan seterusnya sampai juga ada abunya. Ini ada abu, dan di bahan bakar itu juga ada N2 dan O2 nya. Nah, untuk membakar bahan bakar itu diberikan kelebihan udara 25%. Ya, 25% ini ya, ini XSR nya. Nah, lalu uap air di dalam udara itu diketahui 2% dari berat udara kering. Lalu pertanyaannya ini cukup kompleks ya. Yang pertama, berapa kebutuhan udara per kilogram bahan bakar? Kemudian, bagaimana komposisi gas asap hasil pembakaran? Dan yang ketiga, berapa massa jenis gas asap ketika lewat industrial vent bila diketahui temperaturnya di situ itu adalah 150 derajat Celcius. Nah, baik, seperti pada contoh sebelumnya, maka kita tuliskan dulu ya. Ini misalnya dalam 100 kg bahan bakar, maka kandungannya jadi ini. Ya, kita ubah ya menjadi 100 kg bahan bakar. Lalu kita tuliskan reaksi-reaksinya seperti contoh sebelumnya. Misalnya ini ya, C ditambah O2 menjadi CO2. 12 kg C ditambah 32 kg O2 menjadi 44 kg CO2. Ini seperti di contoh sebelumnya ya, 12 itu adalah berat atomnya C, 32 itu adalah berat atomnya O2, dan seterusnya. Nah, karena di dalam bahan bakar itu ada 72 kg, dalam 100 kg bahan bakar ya kita tuliskan 72 kg C, kebutuhan O2-nya tidak 32, tapi 32 dikalikan 100 per 23. Ya, 23 itu adalah persen oksigen di dalam udara. Maka akan menjadi ini 264 kg CO2. Ini produknya ya. Kemudian yang hidrogennya juga seperti itu. Demikian juga dengan sulfur atau S-nya. Nah, nanti yang akan kita ambil angka-angkanya ini ya, 192, 128, kemudian 4 kg ini. Baik, nah, oksigen yang melakukan reaksi di dalam proses pembakaran untuk 100 kg bahan bakar tadi adalah ini ya, 192 ditambah 128 tambah 4 jadi 324 kg. Nah, karena dalam 100 kg bahan bakar itu sudah mengandung oksigen 4 kg, maka kebutuhan teoritis oksigennya menjadi ya 324 ini dikurangi 4 kg menjadi 320 kg. Nah, di soal tadi disebutkan bahwa XSR-nya itu adalah 25%, maka akan ada spare ya, ada cadangan oksigen yang tentunya tidak bereaksi sebagai cadangan saja, yaitu sebesar 25 per 100 kali 320 kg. Ini ketemunya 80 kg. Nah, sehingga jumlah oksigen yang diambil dari udara adalah 320 kg ditambah dengan 80 kg ini menjadi 400 kg. Lalu berapa kebutuhan udara keringnya? Kalau ini kan oksigen ya, udara kering berapa? Yaitu ini 100 per 23 dikalikan 400, ketemunya 1739,13 kg ini. Nah, di dalam udara itu ada uap air, yaitu 2% dari beratnya. Maka berapa ini air di dalam udara itu? Ya, itu 2% ya, 2 per 100 kali 1739,13 ini ketemunya 34,78 kg.
Nah, sehingga kebutuhan udara untuk membakar 100 kg bahan bakar adalah 1739,13 ya, ini ditambah dengan airnya ini. Ini udara yang sebenarnya, ini bukan udara kering ya, udara yang sebenarnya, udara yang mengandung uap air, yaitu menjadi berapa? 1773,91 kg. Nah, ini untuk membakar 100 kg bahan bakar. Kalau untuk membakar 1 kg bahan bakar, maka kebutuhan udaranya adalah ini dibagi 100, yaitu 17,7391 kg ini. Nah, kemudian perhitungan komposisi gas asapnya seperti ini. Pembakaran 100 kg bahan bakar dengan kelebihan udara 25% itu menghasilkan gas asap ya, yang tadi dari hasil pembakaran tadi. Ini ya, CO2-nya itu 264, H2O-nya berapa? H2O-nya dari hasil pembakaran stoikiometri itu 114, ditambah ini uap air ya, uap air yang ada di udara itu segini. Sehingga jumlahnya menjadi 178,78 kg. SO2 8 kg, O2 80 kg, N2 itu dari bahan bakarnya tadi ada 2 kg. Kemudian N2 yang diambil dari udara itu tidak bereaksi. Ya, tidak bereaksi. Jadi keluarnya ya tetap N2, yaitu berapa? Ya ini dari udara tadi ya, dikurangi 400 kg. Sehingga 2 ditambah ini dikurangi ini, ketemunya 1341,13 kg. Nah, sehingga bisa kita buat tabel semacam ini ya. Jadi total jumlah berat dari gas asapnya itu adalah 1871,19 kg. Nah, lalu kalau kita buat dalam bentuk persentase menjadi ini, ya CO2-nya jadi 14,1%, H2O-nya 9,55%, O2-nya 4,27%, dan N2-nya ini paling tinggi ya 71,65%. Ini persen berat ya dari gas asapnya. Nah, kemudian kita buat tabel semacam ini ya untuk masing-masing gasnya ya, kandungan gas, massa dalam kilogram, lalu berat mol dari masing-masing gas yang dihasilkan ya, gas asap yang dihasilkan. CO2 itu 44 ya, karena 12 ditambah ini 16 kali 2, 32 tambah 12, 44 ya. H2O-nya 80 dan seterusnya. Ini saya yakin para mahasiswa sekalian sudah hafal. Nah, ini kalau massa ini kita ubah dalam bentuk mol, maka CO2-nya itu akan menjadi 264 dibagi 44. Jadi 6 mol. Jadi ini mol ya, ini mol. Kemudian H2O-nya akan jadi ini, O2-nya jadi ini, N2-nya jadi ini, SO2-nya jadi ini 0,125. Kemudian jumlah molnya berapa? 66,453. Nah, komposisi gas asap dalam persen volume itu sama dengan komposisi gas asap dalam persen mol. Ya, ini kita sudah dapat ya persen molnya ini, jumlah molnya ini kita tinggal ubah aja ini menjadi persen mol. Nah, persen molnya itu nanti akan menjadi sama dengan persen volume, di mana CO2 ya 6 dibagi 66,453 kali 100%, ketemunya ini. Demikian juga untuk H2O, SO2, O2 dan N2 ini hasilnya ya. Nah, kemudian kita akan menghitung massa jenis gas asap pada temperatur 150 derajat Celcius. Ini soal yang C ya. Nah, tentunya kita hitung dulu massa jenis gas asap pada temperatur 0 derajat Celcius 1 atmosfer. Yaitu kita mengambil dasar untuk 1 mol gas itu 22,4 meter kubik. Ini dalam kondisi 0 derajat 1 atmosfer. Ya.
maka ini kandungan gasnya. Ini ya kita buat tabel semacam ini ya, ini masanya tadi sudah, ini molnya ya. Nah, kemudian volume pada 0 derajat Celcius 1 atmosfer, ini satuannya meter kubik ya. Ya tinggal ini molnya ini dikalikan dengan 22,4, dikalikan 22,4 ya, maka akan ketemu ini ya di kolom paling kanan ini. Kemudian kalau kita jumlahkan jumlah masanya ini di kolom massa, lalu total volumenya ini di kolom paling kanan ya, kolom volume. Nah, sehingga kita dapat menghitung massa jenis gas asap pada 0 derajat Celcius 1 atmosfer, yaitu tadi ya, kolom massa tadi jumlahnya ini dibagi dengan total volumenya, ketemunya 1,26 kg per meter kubik. Ini adalah massa gas asap kalau temperaturnya 0 derajat 1 atmosfer. Nah, sedangkan kondisi gas asap kita ini temperaturnya 150 derajat Celcius. Maka kita dapat menggunakan persamaan ya, ini ya, P dibagi rho T konstan ya, di mana rho itu adalah seper V atau V itu seper rho ya. Maka pada temperatur 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin dan tekanannya 1 atmosfer, maka rho 0-nya ini adalah 1,26 kg per meter kubik yang barusan kita hitung tadi ya, di atas ini. Nah, selanjutnya pada temperatur 150 derajat Celcius atau 423 Kelvin, ini tekanannya masih 1 atmosfer ini ya. Massa jenisnya berapa? Nah, ini kita gunakan persamaan ini. Ini kalau kita hitung ya, rho satunya itu ketemunya ini ya, rho satunya adalah 0,813 kg per meter kubik. Nah, demikian telah kita bahas mengenai pembakaran bahan bakar bagian yang kedua ya, dengan satu contoh soal. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.